Monggo Bapak Ibu yang sudah rawuh, kita sebentar lagi satu menit lagi kita akan mulai. Sudah penuh belum dicek? Ini ngobrol lagi. 59%. 59%. 59% Mas. Tunggu nanti 70. Oh iya no, masuk kayak semono tadi sampai 21%. Kamu ya sabar no, coba kayak mono. Tapi ini rusak ora iso pakai lho ben. Tahu apa itu? Bismillah Bapak Ibu kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendal, Bapak Bambang Gede Wahyuno SPD MPD. Yang kami hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendal. Yang kami hormati para wali murid kelas 10 SMK Negeri 5 Kendal. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 5 Kendal, serta Bapak Ibu wali kelas 10 SMK Negeri 5 Kendal. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan secara virtual melalui pertemuan Google Meet. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara dalam rangka pertemuan wali murid berkenaan dengan kegiatan siswa kelas 10 SMK Negeri 5 Kendal sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga informasi dari wakil kepala sekolah, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada beliau Bapak Sanaki SPD kami persilakan. Terima kasih Bu Zulfa. Sini. Wali kelas 10 yang hadir di room ini, dan yang hormati Bapak Ibu wali siswa SMK 5 Kendal. Sabar, ya wis sipate ono rene. Kondisi sehat dan sempat, ya. Kemudian pada virtual hari ini Bapak Ibu akan nanti menerima informasi-informasi yang kaitannya dengan kegiatan di sekolah. Kami mohon maaf ya, hari ini yang menyambut panjenengan adalah
untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jadwal hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu wali siswa yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di room ini, di room virtual ini lewat Google Meet. Ya, itu yang pertama. Jadi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih. Dan yang belum semoga segera bergabung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami juga mohon maaf pada Bapak Ibu bahwa hampir 1 tahun lebih kita tidak bisa pembelajaran secara tatap muka. Kita belajarnya lewat daring dalam jaringan. Jadi mulai tanggal 16 Maret sampai dengan April. Nah, kalau Putra Putri Panjenengan berarti mulai Juli, ya. Mulai Juli. Hampir 1 tahun berarti, karena kelas 10 ini berarti hampir satu tahun, mulai Juli sampai sekarang. Kalau yang kelas 11-12 tahun lebih, karena PJJ ini dimulai pertengahan bulan Maret. Nah, jadi kami tidak bisa melayani maksimal terhadap Putra Putri Panjenengan karena gelalah ini tahun ini kita kena musik tolong jawane pakai belum ya, karena sak dunyo itu kena pandemi 19 kota tabung apapun dilarang, harus melakukan apa itu sekarang yang semula 3M jadi 6M. Itu yang kita lakukan sehingga sampai sebelum pembelajaran secara tatap muka. Ini aja kemarin ada edaran dari provinsi, dari BKD, bahwa PJJ diperpanjang lagi sampai tanggal 2021 ini. Kemarin kan 12, perpanjang lagi, nanti panjang lagi kan gitu. Harapannya nanti tahun ajaran baru kita sudah bisa tatap muka. Nah, itu harapannya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, selama PJJ ini dari pihak sekolah sudah menggunakan 2 aplikasi pokok ini, di samping aplikasi yang lain yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh Putra Putri Panjenengan. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom itu asalkan punya akun Google bisa masuk di kelas SMK atau kelas-kelas sesuai dengan kompetensi dan tingkatnya. Yang kedua, yang baru saja di-launching oleh sekolah itu adalah aplikasi Skema Wiyata. Nah, itu juga sebagai aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Sehingga nanti panjenengan jika ingin memantau setiap harinya Putra Putri Panjenengan, jenengan harus masuk ke akun Putra Putri Panjenengan. Jadi kolo-kolo disempatkan dengan melu belajar, ikut pembelajaran. Kolo-kolo lah, minggu pisan atau minggu kan gitu. Kaya ngopo jajal materinya disampaikan, kaya ngopo tugasnya dan seterusnya. Di samping itu harapannya kan ini Putra Putri Panjenengan juga rasakan, karena selama ini banyak keluhan dari itu banyak panjenengan yang tidak mengumpulkan tugas atau terlambat dalam mengumpulkan tugas. Itu jadi misalnya kayak waktu 2 hari seminggu kadang urung dikumpul, sehingga dari dia langsung hubungi Putra Putri Panjenengan dan wali kelas dari Putra Putri Panjenengan. Nah, Panjenengan harus sesuai ini, karena ini tempat belajarnya tidak di sekolah tapi di rumah masing-masing. Jadi jenengan itu sebagai guru saat ini, gurunya ngajarnya dari jarak jauh.
Dengan berarti mantu siswa-siswinya 24 jam. Yang pada saat tatap muka itu jam 7 sampai jam 4 itu kita pantau di sekolah. Nah sekarang jam 7 sampai jam 4 itu bro pasrah ke Mana nomor mamai? Jadi biasanya panjenengan ki pasrah bongkoan bro mbuh pi kono sekolah tak pasrah ke bro saiki malah walian. Bro 24 jam dengan harus mengawasi belajar putra putri panjenengan. Nah ini selama itu. Nah, harapannya Bapak Ibu, kita selalu berdoa pada Allah. Okay. Jadi agar supaya COVID-19 ini segera ditarik lagi oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga sudah clear suasana baru muncul atau normal lagi seperti biasa. Itu doa kita harus selalu kita panjatkan. Ya, kita panjatkan agar supaya pandemi COVID ini segera berakhir sehingga aktivitas kita bisa normal seperti sedia kala. Yang terakhir Bapak Ibu, kami diberi amanah oleh sekolah sebagai wakil kesiswaan. Ya, Bapak Ibu sudah kami kasih berikan tata tertib aturan-aturan sekolah itu ada kalau nggak salah 4 lembar termasuk skor pelanggaran dan skor positifnya. Nah harapannya selama 24 jam karena yang memantau panjenengan saya minta tolong panjenengan anak-anak untuk selalu mengikuti tata tertib di sekolah meskipun berada di rumah kan gitu. Ini khususnya yang laki-laki. Ini rambutnya aturannya itu harus seperti saya ini. 1, 2, 3 aturannya. Kemarin pada saat kita undang ke sekolah, wah rambutnya dulu kayak artis. Model potongannya ya sing model teh dari jambul itu. Ono meneh sing kaya kelem niku lancip niku. Nah itu sudah menyimpang dari aturan yang ada di sekolah. Maka kami minta tolong bantuan panjenengan untuk selalu mengawasi sesuai dengan tata tertib yang sudah kita sepakati bersama antara sekolah dengan orang tua. Saya kira hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, ini mewakili kepala sekolah. Sekali lagi saya mohon maaf pada panjenengan dari awal sampai akhir jika ada hal yang kurang berkenan ya. Nanti untuk saya tanya jawab ada sendiri di akhir kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sanaji atas sambutannya. Selanjutnya yaitu penyampaian informasi tujuh itu kan tidak mau Bapak dari wakil kepala. ini tidak cuma merujuk aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada jajaran waka yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wali Kelas, dan juga Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan pertemuan virtual dengan wali murid tanpa suatu halangan. Selawat salam selalu tercurah kepada jemaah salam yang selalu Bapak Ibu dalam pertemuan virtual hari ini, kenapa kita adakan pertemuan virtual? Karena ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Karena Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita kenapa kok Halo Pak. yang lagi mohon maaf.
Mohon maaf Bapak Ibu, kami undang secara virtual karena mohon maaf, tadi keklik sama operator suaranya. Bapak Ibu, kita undang Bapak Ibu pada hari ini karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Kita masih secara daring karena kita belum bisa membuka. Informasi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah berkaitan dengan UTS ya, ujian tengah semester yang kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tengah laksana di sini, tapi ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi bersama Bapak Ibu. Dari pelaksanaan yang ada, Bapak dari putra putri Bapak Ibu, yang mana ketika pelaksanaan lambat ada yang tidak ikut karena beberapa alasan. Yang pertama, karena anak masih ketiduran sehingga tidak bisa mengikuti sesuai dengan jadwalnya. Ya, ada yang tidak ikut karena masih tidur ternyata Bapak Ibu. Ketika kita konfirmasi kepada putra-putri Bapak Ibu, kita telepon dengan sistem yang ada di sekolah, anak-anak yang belum hadir kita telepon. Ternyata itu tadi, putra-putri Bapak Ibu masih tidur. Nah, ini hanya sama Bapak Ibu semuanya supaya hal-hal semacam itu bisa terkondisikan sehingga tidak ada masalah lagi nanti pas waktu ujian putra putri Bapak Ibu masih dalam kondisi belum bangunnya kesiangan. Nah ini ternyata masih ada yang seperti itu walaupun tidak semuanya. Jadi nanti mohon kita bersama-sama untuk bisa mengkondisikan itu semuanya. Karena ketika seperti itu, peran Bapak Ibu sangat kami butuhkan. Apalagi ada yang kita konfirmasi ketika anak tidak mengikuti ataupun terlambat, itu dengan alasan saya kerja Bapak. Kami minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sampai anak, entah itu keinginan anak sendiri, itu jangan diperbolehkan untuk bekerja dulu. Karena anak masih punya kewajiban untuk mengikuti program sekolah, mulai dari pagi sampai siang. Baik itu PJJ ataupun pas waktu ujian, kita jadwalkan sampai siang. Jadi mohon benar yang kami konfirmasi, karena alasannya saya kerja Pak. Ya, saya tidurnya sampai larut malam Pak, sehingga bangunnya kesiangan, sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Nah ini mohon untuk didorong, mohon untuk dipantau Bapak Ibu untuk anak-anaknya supaya bisa mengikuti kewajiban yang diprogramkan sama sekolah itu dengan sebaik mungkin. Nah, karena kita nggak bisa apa-apa selain kita telepon, kita juga mendatangi ke rumah juga tidak semuanya bisa kita datangi semua, karena kita ada 1.300-an siswa yang mana kita nggak mungkin untuk kita datangi satu persatu, sehingga paling kita ada beberapa anak yang kita datangi. Nah, saya nanti siswa yang ternyata ngumpul di salah satu rumah, ya, di situ ngumpul bareng, ngerjakan tes bareng-bareng. Ini tes, bukan kerja kelompok, gitu. Jadi mohon Bapak Ibu ketika pagi sampai dengan siang
itu anak untuk bisa di rumah masing-masing mengikuti program sekolah. Ketika ujian sinyalnya kok nah ini nanti sebagai bahan evaluasi buat kita bersama, Bapak Ibu juga. Kok anak saya dapat nilainya segini ya? Ada apa? Apakah belajarnya kurang? Apakah tadi mengerjakan tanpa adanya persiapan? Ini kalau tidak dipantau Bapak Ibu, ya kita nggak bisa. Kita melaksanakan PJJ, kita lewat aplikasi, kita sudah berikan materi itu, cuma nanti anak itu benar-benar mencerna atau tidak, memahami atau tidak, itu juga butuh dipantau Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saat ini mohon maaf, memang peran orang tua sangat luar biasa sekali. Terkadang orang tua juga jadi guru di rumahnya. Walaupun tidak sekolah jadi guru, tapi saat ini dituntut juga untuk jadi guru ketika di rumah, harus membimbing anak, harus kadang anak tanya gini, harus ngawasi juga. Kalau dari kami, kita juga ikut mengawasi putra-putri Bapak Ibu, cuma dalam kondisi seperti ini kan ada keterbatasan, tidak seperti biasanya. Nah, ini peran serta Bapak Ibu mohon untuk bisa ditingkatkan lagi, sehingga permasalahan-permasalahan tadi yang saya sampaikan itu tidak muncul. Oke. Nanti karena untuk UTS ini sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu, evaluasi supaya nanti di bulan Mei kita akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Bulan Mei pertengahan akan ada ujian kenaikan kelas. Nah, hal ini harus dipersiapkan dengan matang mulai dari sekarang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang pas waktu UTS kemarin. Tidak muncul lagi.
Tidak ada anak yang nyusul untuk mengikuti tes karena alasannya apa? Tidak ikut karena bangunnya kesiangan atau alasan yang lainnya. Ya, harapannya nanti pas ujian kenaikan kelas tidak ada masalah yang seperti waktu UTS kemarin. Nah, nanti di ujian kenaikan kelas harapannya nilai yang didapatkan putra-putri itu karena anak tidak mengikuti nanti bisa mengakibatkan putra-putri Bapak Ibu tidak bisa naik kelas. Oke, saya yakin Bapak Ibu tidak menginginkan itu. Walaupun pembelajaran saat ini sekolahnya di rumah masing-masing dengan bimbingan Bapak Ibu lewat skema Wiyata pun Google Classroom, tapi Bapak Ibu juga ikut berperan di. Saya mohon kerjasamanya, karena kelas 10 ini putra-putri Bapak memang sangat luar biasa. Belum sempat ke sekolahan, hampir 1 tahun ini ya kan, tahu-tahu sudah mau naik kelas. Nah, ini kan luar biasa, bahkan Bapak Ibu guru juga belum mengenali satu persatu putra-putri Bapak Ibu semuanya. Lewatnya masih daring. Nah, ini juga kendala juga buat kami. Kalau nggak didorong sama Bapak Ibu, ya kita ada kendala nantinya. Oke, karena ini angkatan putra-putri Bapak Ibu itu sangat luar biasa sekali. Karena masuk daftar, ya belum sempat hadir di sekolah, langsung pembelajaran daring sampai mau kenaikan kelas. Sangat luar biasa lah. Ini tolong mohon kerjasamanya, ya, supaya nanti pas waktu ujian kenaikan kelas tidak ada masalah dan tidak ada anak yang tinggal kelas. Karena kelas 10, bila mana anak itu tidak naik, berarti sama dengan anak itu tidak, karena masih uji coba ya, kelas 10 itu adalah uji coba, berarti tidak layak untuk naik, ya sama aja dengan drop out. Karena sama aja dengan tidak bisa melanjutkan lagi seperti itu. Karena kelas 10 dengan sistem gugur Bapak Ibu. Beda sama kelas 11, kalau kelas 11 masih bisa mengulang lagi. Tapi kalau kelas 10, sistemnya gugur, karena masa uji cobanya berarti tidak berhasil. Seperti itu. Ini mohon dibantu, supaya nanti tidak ada masalah seperti itu. Terus untuk yang berikutnya, berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini kita laksanakan, Bu, Bapak, tiap hari Senin sampai Jumat sudah terjadwal. Ada mapel masing-masing di tiap harinya. Dan itu harus diikuti putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tidak ada alasan, Pak, saya karena disuruh Bapak untuk bantu di sawah, Pak, padahal pagi. Ya, kalau bisa jangan. Pak, saya disuruh bantu orang tua, Pak. Di jam 7 sampai jam 12-an, itu anak masih punya tanggung jawab belajar di rumah lewat HP masing-masing, dengan membaca materi, dengan mengerjakan tugas seperti itu. Mohon untuk Bapak Ibu, tidak ada yang malah justru nanti untuk membantu dulu. Anak diistimewakan dulu sementara ini. Boleh membantu setelah siangnya. Boleh membantu, bukan berarti kami melarang putra-putri Bapak Ibu membantu Bapak Ibu. Tapi ada waktunya. Ya. Bukan justru nanti anak pengen, Pak, saya mau kerja biar dapat uang. Jangan diperbolehkan dulu. Nanti malah justru pembelajarannya tidak bisa diikuti, ketinggalan, nilainya bermasalah, justru nanti efeknya ke putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon untuk pengertiannya, Bapak Ibu, karena masih banyak hari ini pun, jam ini pun, putra-putri Bapak Ibu itu mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun Bapak Ibu juga pertemuan ini, putra-putri Bapak Ibu juga harus mengikuti juga kegiatan, karena sampai jam 12 nanti ada jadwal pembelajarannya, membuka materinya, ada perintah apa dari Bapak Ibu guru dikerjakan. Kalau tidak berarti membaca materinya untuk dipahami. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu juga ngecek. Di aplikasi skema Wiyata coba dicek apakah putra-putri Bapak Ibu sudah mengasuh di setiap mapelnya. Nah, ada 11 mapel, ada nggak di situ 11 mapel? Kalau masih 10, masih
9 mapel berarti ada 2 mapel yang belum bergabung. Nah, ini juga nanti perlu dicek juga Bapak Ibu. Karena kalau tidak bergabung, nilainya nanti dari mana Bapak Ibu? Karena pastinya nggak akan pernah dapat nilai dari pembelajaran jarak jauh. Karena selain ujian nanti kenaikan kelas, pastinya ada nilai tugas juga yang akan diambil untuk bisa meningkatkan nilainya juga, nanti bisa mendongkrak nilai kalau memang nilai tugasnya bagus. Juga sama sekolah, karena juga diminta untuk membimbing, ngawasi, super, yang Bapak Ibu juga ketika kerja, padahal pagi punya beban kerja juga, tapi tidak ada salahnya untuk ngecek, ya itu telepon atau apapun, anak dicek seperti itu. Nah, kalau ada yang di rumah, berarti Bapak Ibu yang di rumah nanti bisa mengawasi putra putri pagi sampai siang itu tidak keluar. Boleh main mungkin nanti sorenya atau apa. Kalau malam dibatasi untuk belajar lagi membuka materi yang diberikan. Insya Allah kalau itu dilaksanakan itu akan berubah dari sekolahan. Berikutnya ada informasi yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan ini, nanti edaran juga akan kami sampaikan lewat grup, lewat grup wali murid. Kita akan kirim. Yang pertama di sini mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih dalam potensi resiko penyebaran yang cukup tinggi, maka kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 5 tetap dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh dengan PJJ secara daring atau online sampai dengan tanggal 24 April 2021. Jadi diperpanjang lagi nih Bapak Ibu untuk PJJ-nya sampai tanggal 24 April. Jadi masih puasa ini tidak libur. Liburnya cuma 2 hari. Ya. Liburnya cuma 2 hari saja. Mengingat masa pandemi belum berakhir dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka kami turut menghimbau kepada Bapak Ibu orang tua untuk memastikan putra-putrinya tetap mengikuti PJJ sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Berada di rumah, tidak berpergian, tidak berkerumun, menjaga kebersihan dari dan lingkungan dan selalu menjaga kesehatan. Ini mohon Bapak Ibu sering mengingatkan terus, anaknya tidak boleh berkerumun, main-main, gerombol tanpa masker. Lah ini jangan sampai. Kalau bisa ketika mungkin banyak orang ya kita protokol kesehatan tetap dijaga. Minimal ketika mau keluar rumah, anak diminta untuk memakai masker. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan contoh untuk itu semuanya. Libur awal puasa. Libur awal puasa itu pada tanggal 13 dan 14 April. 13-14 April itu libur awal puasa, jadi 2 hari itu anak tidak mengikuti PJJ, Bu. Liburnya cuma 2 hari. Tanggal 15-nya anak mengikuti lagi PJJ yang sudah sesuai dengan jadwalnya. Jadi selama puasa sampai tanggal 24 itu liburnya cuma tanggal 13 dan 14 saja. Nah ini mohon untuk bisa dibantu Bapak Ibu juga nanti bisa mengingatkan selama putra-putrinya. Saat ini untuk grup wali murid sudah terbentuk nih Bapak Ibu nggih. Setiap wali kelas. Wali kelas dari nama Kelvin, ya. Wali kelas dari Kelvin Ardiansa. Wali murid. Kelvin, tapi nggih. Kelasnya Bu. Tata busana apa? Kelas 10. Tadi telat hadir. Tata busana. TKRO 2. Oh. Monggo Ibu, monggo kalau mau tanya Bu. Ampun telat niki.
Bukan apa-apa Bu, monggo kalau mau tanya Bu. Dan iki mau telat masuk kula wali murid dari TKRO 2 naminipun Kelvin Ardiansa. Oh iya Bu, bukan apa-apa Bu, yang penting bisa mengikuti Bu. Soalnya sibuk Pak, punten nih. Iya Bu. Pripun Monggo yang lain. Kare kula. Maaf untuk nanti ibunya dari Kelvin Ardiansa, nanti untuk perkembangan masalah belajar putra-putri Bapak Ibu dari hasil UTS yang kemarin nanti akan disampaikan lewat wali kelas masing-masing. Nanti akan disampaikan oleh kelasnya. Nanti ini tadi yang saya sampaikan nilainya akan disampaikan apa adanya sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu supaya tahu bahwa anaknya itu selama ini belajarnya tenanan atau tidak. Kalau nilainya baik dipertahankan, kalau nilainya masih kurang mohon untuk bisa dipantau lagi, belajarnya ditambah lagi seperti itu Bu. Nanti akan disampaikan lewat wali kelasnya masing-masing Bu. Karena nanti Pak. Masing-masing wali kelas akan melaporkan perkembangan dari anak. Oke, matur suwun Bu. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, makasih Pak. Monggo ada pertanyaan lagi dari yang lainnya. Kalau tidak ada berarti nanti akan lanjut session berikutnya karena setelah ini juga masih ada kelas yang lain yang akan bergabung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ratna Nuraini namanya. Saya mau nanya soal uang kum gimana ya Bu? Oke, monggo Pak San jawab lagi Pak San. Monggo. Hanya itu tok Bu yang ditanyakan Bu? Ya sama SPP ya Pak. Oh iya. Matur nuwun, ini langsung saya jawab. Oh. Jadi gini Bu, sementara untuk SMK 5 tidak ada pungutan baik SPP maupun SPI atau uang gedung alias gratis tis. Saat ini tapi ada kebijakan baru dari provinsi yang kita ikut. Jadi kita ikutnya provinsi Bapak Ibu ya, selama provinsi tidak merugikan ya kita nggak berani. Tapi kalau provinsi menganjurkan untuk narik ya kita. Jadi saat ini belum ada informasi apapun kaitannya dengan pungutan dana baik SPP maupun SPI. Ingat Ibu, jelas ya? Iya Pak. Iya. Satu lagi Bu. Sampai jelas nggih Bu ya? Mungkin ada yang ingin bertanya satu lagi. Penanya lagi monggo. Enggak ada. Sampun cekap nggih? Ya, ada. Menawi cekap, saya sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu wali murid yang sudah bergabung dan saya ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi daftar hadir kegiatan virtual ini. Untuk linknya sudah kami cantumkan di kolom chat atau apabila Bapak Ibu wali murid merasa kesulitan bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat. Kami dari SMK 5 mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang di sesi ini bisa menekan tombol telepon yang berwarna merah nggih untuk meninggalkan room ini. Terima kasih. Ya. Bu, terima kasih nggih. Monggo Bapak Ibu yang sudah mengikuti tadi bisa keluar dengan memencet tombol telepon warna merah
Ya, karena setelah ini akan ada sesi berikutnya, yaitu kelas 10 TBSM dan